berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Nah, mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Jadi itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ada tambahan Pak Omi? Cukup ya? Ya. Requirement. Apakah itu jadi salah satu pertimbangan pemerintah? Jadi ada pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT itu kita sedang kaji dan kita akan respons. Ada lagi? Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke nol. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Jadi kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan, kemudian mekanisme TIFA-nya kita samakan. Ya. Akan dibawa ke proposal yang akan dibawa dari Indonesia ke USTR itu tadi boleh dijelaskan apakah meningkatkan impor dari US, kemudian yang tarif measure-nya apakah ada penurunan pajak impor dari barang-barang US? Jadi ada beberapa yang sedang dikaji. Pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5%. Bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah nol. Nah, mereka hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN import. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 billion itu bisa dikurangkan. Ya, baik. Ya tentu ya kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia ekspor. Contohnya kalau ekspor Indonesia kan elektronik. Contoh ekspor kita kan sepatu. Tetapi kan kita tahu bahwa komponen yang Amerika butuhkan itu tidak diberlakukan. Contohnya semikonduktor. Kemudian furniture, produk daripada kayu. Kemudian juga copper and gold. Itu juga tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru satunya. Ya pemirsa, baru saja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers terkait jurus jitu hadapi tarif impor Amerika Serikat. Amerika Serikat baru saja memberlakukan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%. Lalu beberapa jurus jitu yang akan dilakukan Indonesia di antara lain adalah untuk memperluas perdagangan, kemudian juga percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan juga penguatan konsumsi domestik dan juga program sosial. Salah satunya adalah targetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, kemudian membentuk 80.000 koperasi merah putih. Dan dalam memperluas perdagangan, Indonesia akan ajukan keanggotaan BRICS, kemudian juga akan melakukan kerjasama multilateral dan juga keanggotaan
OECD, kemudian juga pembahasan perjanjian dagang dengan sejumlah negara Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Demikian breaking news kali ini pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan breaking news. Sampai jumpa.